Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang baik, yang hebat. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan kalian sekeluarga. Jaga kesehatan selalu dengan selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jaga jarak. Jangan lupa berolahraga untuk kebugaran kalian sendiri. Makan makanan yang bergizi untuk imun kalian. Jadi sekali lagi, selalu menggunakan masker. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Selanjutnya, jaga jarak. Jangan lupa berolahraga. Makan makanan yang bergizi. Oke, anak-anakku sekalian, pagi ini Pak Guru akan membahas tentang obligations, expressions. Sekali lagi, obligations, expressions. Obligation artinya kewajiban atau keharusan. Mengekspresikan bagaimana kita mengungkapkan dengan keharusan atau kewajiban. Pengertian obligations, itu yang akan kita bahas pertama. Kemudian obligation expressions. Selanjutnya fungsi obligations. Lanjut struktur obligations. Example of obligations expressions. Kemudian berikutnya contoh dialog obligations. Sudah siap kalian semua? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian obligation. Oke, mulai perhatikan yang baik. Pengertian obligations. Menurut Kamus Oxford, obligations adalah sebagai berikut. Obligations is the state of being forced to do something because it is your duty or because of a law to etc. or something which you must do because you have promised, because of a law, etc. Kalau diterjemahkan, jadi obligation adalah situasi di mana kita harus, sekali lagi kita harus, ditekankan harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Jadi obligation adalah keharusan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Obligation expressions. Sekarang ekspresi-ekspresi yang mengungkapkan keharusan. Ekspresi-ekspresi apa saja? Ketika kita mengungkapkan keharusan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Perhatikan, untuk keharusan dalam bahasa Inggris biasanya digunakan dengan dua kata ini. Yang pertama, have to. Have to atau has to. Sama saja, kalau I, we, you, they itu menggunakan have to, sedangkan he, she, it menggunakan has to. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata must, yang artinya sama harus atau keharusan. Namun kata must ini jauh lebih wajib ketimbang dengan kata have to. Namun sekarang kita bahas satu persatu dengan have to dan must.
kita berbicara tentang dengan menggunakan kata must. Struktur obligations-nya adalah strukturnya subjek ditambah must ditambah dengan verb pertama atau kata kerja. Jadi kalau kalian sudah menggunakan must yang diikuti dengan kata kerja, langsung saja must verb. Must ditambah verb pertama. Tidak boleh yang verb kedua atau ditambahkan ing. Kemudian kalau dia tidak menggunakan kata kerja, dia menggunakan adjektif, noun atau adverb, maka kita perlu mengingatkan dengan menggunakan kata must be. Jadi must ditambahkan dengan kata be, jadi must be. Subjek ditambah must be, adjektif, noun, adverb. Sekali lagi, must diikuti dengan kata kerja langsung plus verb. Tapi diikuti selain kata kerja, maka menggunakan must be. Paham ya? Pak Guru lanjut. Next. Examples of obligations expressions. Jadi example contoh kalimat-kalimat yang mengekspresikan menggunakan keharusan, yaitu have to, harus. Have to merupakan modal verb yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Sekali lagi, have to merupakan modal verb yang dipergunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Example, contohnya, do we have to bring a plant for our schoolyard? Do we have to bring a plant for our schoolyard? Nah, di sini artinya apakah kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita? Dan next, contoh berikutnya, do you have to go? Do you have to go? Apa kamu seharusnya pergi? Apakah kamu harus pergi? And then, I have to go to school at 7 o'clock. Saya seharusnya pergi ke sekolah pada pukul 7. Atau saya harus berangkat ke sekolah pukul 7. Jadi kita harus berangkat ke sekolah pada pukul 7. And then we have to show ID cards. Kita harus menunjukkan ID. Apa ID? Identity cards. Kita harus menunjukkan kartu pengenal kita. Nah, jadi menggunakan have to. Paham ya? Pak Guru lanjutkan. Yang tadi menggunakan kata have to, sekarang menggunakan kata must yang artinya harus, wajib. Di dalam obligations, kata must dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, biasanya berhubungan dengan aturan, karena aturan ya, jadi wajib sudah kita lakukan. Example, all students must wear uniform. Semua siswa-siswa, semua murid-murid harus menggunakan seragam. Kenapa harus? Karena wajib, diwajibkan. Jadi menggunakan kata must. Kemudian berlanjut, you must speak louder. I can't hear you. Kamu harus berbicara lebih keras. I can't hear you. Saya tidak dapat mendengarkanmu. Paham? Berbacakan sekali lagi. All students must wear uniform. Harus, wajib. You must speak louder. I can't hear you.
Oke, sampai di sini kalian sudah paham tentang obligation. Nah, silakan sekarang kalian buka buku cerah. Buku paket cerah halaman 42. Halaman 42, buku cerah. Sudah? Task 1. Listen and repeat after your teacher. Dengar dan ulangi setelah Pak Guru. Obligations expressions. Sudah disiapkan bukunya? Ya. Halaman 42, task 1. Kita mulai. Listen and repeat after your teacher. Dengar dan ulangi setelah Pak Guru. Obligations expressions. Ikuti setelah Pak Guru. Asking whether you or others have an obligation to do or not. Do I have to do it now? Do I need to leave her a message? Must I accept the request? I don't have to attend the meeting, do I? Do you have to get to the office so early? Are you expected to finish the job by tomorrow? Must you work so hard? Is it necessary for me to go with them? Kita ulangi dari pertama. Do I have to do it now? Haruskah kita melakukannya sekarang? Do I need to leave her a message? Apakah perlu saya meninggalkannya sebuah pesan? Must I accept the request? Haruskah saya menerima permohonan itu? I don't have to attend the meeting, do I? Saya tidak harus hadir dalam meeting itu, bukan? Do you have to get to the office so early? Apakah kamu harus ke kantor begitu cepat? Are you expected to finish the job by tomorrow? Apa kamu berharap untuk menyelesaikan pekerjaan itu sampai besok? Must you work so hard? Haruskah kamu bekerja keras? Must you work so hard? Haruskah kamu bekerja begitu keras atau sangat keras? Is it necessary for me to go with them? Apakah perlu bagi saya untuk pergi dengan mereka? Expressing obligations. Ya, mengekspresikan. I must tell them the truth. Ulangi. I must tell them the truth. Saya harus mengatakan pada mereka yang sesungguhnya. I must do everything I can to help you. Saya harus melakukan sesuatu yang saya dapat membantumu. I have to send the report today. Saya harus mengirim laporan hari ini. I have to be there by tomorrow. Saya harus berada di sana besok. Suggestions, expressions. Expressing suggestions. We should visit him. Jadi sarannya, we should visit him. Kami seharusnya mengunjunginya. You should chew your food properly. Chew artinya mengunyah. Jadi kamu seharusnya mengunyah makanan itu dengan benar.
And then, you should respect our parents. Kamu harus menghormati orang-orang tuamu. Kita harus menghormati orang-orang tua kita. We should respect our parents. And then, lanjut, accepting. Nah, bagaimana kita menerima suggestions, saran? Kita katakan, sudah, perhatikan, that's a good idea. Boleh menggunakan dengan kata good. That's a nice idea. Atau that's a wonderful idea. Kita menggunakan dengan idea. Sekarang kita menggunakan suggestions. Ya, saran. That's a good suggestions. That's a nice suggestions. That's a wonderful suggestions. Kemudian lanjut. Cara menerima berikutnya. Thank you. Atau disingkat dengan biasa thanks. Lanjut. I'll do that. I'll try that. Saya lakukan itu atau saya mencoba untuk melakukan itu. Why didn't I think of that? And then I think you are right. Saya kira kalian benar. Paham semua? Oke, semoga kalian sudah paham dan mudah memahaminya. Tugas yang di kelas nanti kerjakan di Google Form. Sekali lagi, tugas kalian adalah yang untuk di kelas nanti kerjakan di Google Form. Yaitu halaman 42, buku cerah, taks 2. Kalian baca dulu dengan baik, kemudian jawab A, B, C, D, E. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Kalian baca kembali dengan baik, pahami dengan baik. Ya. Kalian mungkin ada teman, diskusikan. Kemudian jawab yang A, B, C, D, E yang di bawahnya. Sudah paham? Ya, semoga kalian sudah paham dan mudah untuk memahaminya. Pak Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.